Halo semuanya, welcome back to Official Complete Cellular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakal unboxing lagi, yaitu seperti yang udah dilihat kalian ya di depan ini, yaitu ada Tecno Spark 9T. Ini adalah lanjutan dari Tecno Spark 8C, harusnya sih gitu ya. Tapi yang jelas dari Tecno Spark 8C aja itu udah bagus, udah enak banget. Kayak Tecno Pova 3 kemarin juga udah oke banget, apalagi seri Pova, dan juga ini adalah seri Spark 9T-nya yang kira-kira bakal kayak gimana ya bentukan dari Tecno Spark 9T ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami tentunya. Ya, langsung aja kita bakal bahas dari segi kotaknya dulu, yang dimana di sini ada tulisan Tecno 9T dan juga Spark. Di sini ada tulisan 4/3 GB RAM, yaitu kita dapat expandable 3 GB RAM, dan juga ini selfie-nya wow, 32 megapiksel clear selfie. Yang dilihat-lihat HP ini harusnya di harga 1 jutaan ya dari Tecno Spark 9T ini ya, karena dari Tecno 8C-nya sendiri harganya di 1 jutaan. Dan di sini ada hologram yang dimana tulisannya high quality dari Tecno-nya sendiri. Jadi langsung aja di bagian kanannya sini ada tulisan Spark, di sini ada kartu, dan juga di sini ada tulisan 9T, dan di sebelah kirinya juga ini ada Spark, ada 9T-nya juga sama aja. Dan kalau dilihat dari kotaknya ini lucu sih kalau saya pribadi lihat ya, sebagai orang awam yang lihat HP Tecno gitu. Ini juga dari packagingnya ini udah lucu banget, dimana di sini ada hitam, maksud saya putih, dan juga ada warna oranye, dan juga ada warna dari Tecno-nya sendiri yang warna biru. Dan kalau misalkan dilihat di sini dia di putih-putihnya ini ada tulisan Spark. Ya, di sini tulisan Spark. Kalau misalkan di kamera harusnya kelihatan di sini tulisan Spark. Ya, jadi langsung di bagian atasnya ini kosong, di bagian bawahnya ini kita udah dapat di varian 64/4 atau bisa dibilang 4/64 GB, dan di sini ada warranty card-nya juga yang dapat di 12+1. Dan di sini kita dapat yang warna Burano Blue. Ya, saya sendiri penasaran bakal kayak gimana nih HP dari Tecno Spark 9T ini. Ya, hampir aja lupa di bagian belakangnya. Di bagian belakang ini ada point selling-nya sendiri ya, yang dimana di sini 32 megapiksel clear selfie. Dan ada 90 Hz refresh rate-nya juga, dan di sini buat chipset sendiri bisa dibilang terbaru ya, penerus dari Helio G35, yaitu ada Helio G37 buat prosesor dari Tecno Spark 9T ini. Baterainya sendiri 5000 mAh, dan juga di sini udah tulisan Type C ya, jadi nggak perlu dikhawatirin lagi, nanti kita bakal cek juga dalamnya. Dan di sini ada 13 megapiksel AI Enhanced triple kamera, dan ada memory fusion up to 7 GB yang harusnya ini ditulisnya kayak gini ya, 4+3, bukan yang sebutannya memory fusion up to 7 GB. Mungkin orang yang nggak paham bakal ngiranya RAM-nya ini 7 GB kalau ngelihat belakangnya, tapi balik lagi di sini di depan juga udah ditonjolin, yaitu di sini buat RAM-nya sendiri dapat expand, dapat tambahan RAM 3 GB yang jadi 7 GB lah. Ya kurang lebih nggak salah ya, tapi gimana ya, tergantung dari kalian masing-masing ya. Jadi langsung aja kita bakal buka HP dari Tecno Spark 9T. Bentar, saya cari cutternya dulu. Langsung kita buka. Ya, dan ini adalah HP dari Tecno Spark 9T. Kita bakal lihat dari isi kotaknya. Langsung disuguhin dari HP Tecno Spark 8T. Ini bakal kita pinggirin dulu ya, karena biar penasaran nih. Dan di dalamnya ini kayaknya packagingnya masih belum bagus kayak Infinix sekarang ya. Packagingnya masih acak-acakan. Di sini kita di bagian belakangnya dapat SIM ejectornya juga. Dan ya, seperti yang udah saya duga, di bagian kotaknya ini masih bisa dibilang acak-acakan ya, belum kayak Infinix yang dimana udah sedikit lebih rapi, karena ini dari goncangan juga kerasa banget ya dari Tecno Spark 9T ini. Ya, Tecno belum ada perbaruan di bagian packagingnya ya. Jadi langsung aja di bagian sini kita dapat yang namanya batok chargernya, yang dimana di sini dapatnya di 10 watt. Bentar. Ya, yang jelas ini 10 watt karena kecil, dan juga di sini juga ada penjelasannya kalau misalnya ini 10 watt. Dan di sini mari kita cek, dari sini kita dapat USB Type C ya, yang dimana dalamnya ini warna oranye aksennya. Ya, kecil menurut saya pribadi. Jadi langsung aja di sini kita dapat bonus kartunya. Dan di sini kita dapat badge yaitu Tecno, dari mana ini garansinya 12+1 bulan, jadi 13 bulan, setahun 1 bulan lah.
Dan di sini kita dapat user manual dan juga ada kartu garansi dari Tecno-nya juga. Dan di sini kita dapat casingnya juga, yang dimana ini casingnya soft banget ya. Dan di bagian casingnya sendiri di sini ada tulisan Spark-nya juga. Jadi nunjukin kalau misalkan HP ini bener-bener Spark nih. Ini HP dari Tecno. Di sini ada bingkai kamera yang benar-benar kotak banget ya, mirip iPhone kalau saya lihat ya. Di sini kotaknya beneran kotak. Oh, hampir aja ketinggalan. Di sini di bagian dalamnya kita dapat tempered glass, yang dimana ini di luar ya, jadi belum terpasang dari HP Tecno Spark 9T ini. Jadi langsung aja kita beresin dan fokus ke HP-nya. Let's go. Ya, dan ini adalah HP dari Tecno Spark 9T yang kalau saya baca sih hampir kebaca Tecno 9T Spark terus ya. Dan balik lagi di sini di bagian depannya dapat point sellingnya lagi yang kurang lebih sama kayak point selling yang ada di dalam kotaknya ini. 32 megapiksel clear selfie, 90 Hz, 5000 mAh, dan juga masih banyak lagi 13 megapiksel, 5000 mAh dan lain-lainnya. Ya mirip-mirip lah sama yang ada di dalam kotaknya ini. Jadi kita langsung aja puter dan lihat belakangnya dulu, atau kita langsung buka aja kali ya. Nah, dan ini adalah HP dari Tecno Spark 9T yang ya saya kurang suka sih dari segi desain bodinya ya, yang dimana dari bingkai kamera sendiri ini benar-benar mirip kayak Vivo ya. Kalau saya lihat mirip Vivo Y22 kalau saya nggak salah, atau Vivo Y16, yang dimana bingkai kameranya bulat dua kayak gini, dan di dalamnya ini dapat di triple kamera ya kalau dilihat-lihat. Nah ya, kita dapat di triple kamera, dan dari bodinya sendiri ini plastik ya dari bodinya. Dan ini benar-benar glossy banget sih kalau menurut saya pribadi, dan kesan premiumnya saya sih nggak berasa ya. Dan karena setelah saya pegang dari belakang kayak gini, di sini kelihatan banget kalau misalkan HP ini bakal gampang kotor banget nih, bakal ninggalin ceplakan sidik jarinya ini. Dan kalau misalkan digores, saya coba gores-gores. Dan kalau misalkan digores juga ini HP-nya nggak terlalu anti gores banget ya, masih ada bekas-bekasan goresan gitu. Ya cuma balik lagi, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, kalian bisa pakai casing bawaan dari Tecno Spark 9T ini. Dan dari beratnya sendiri ini bisa dibilang lumayan berat ya dari HP-nya ini. Dan kalau lihat dari desainnya juga, desainnya sendiri ini desainnya mirip desain retro, tapi ya pinggir-pinggirannya plastik gitu ya. Wajar karena HP ini HP murah ya dari HP Tecno yang ini. Jadi langsung aja kita bakal bahas dari HP-nya ini, yang dimana bingkainya ini masih sama. Terus di bagian kanan atasnya di sini ada tulisan Tecno Spark 3, dan di bagian kiri kanan bawah ini ada tulisan Stop at Nothing. Di bagian kanannya ini ada yang namanya tombol volume up dan juga volume down-nya. Dan di sini ada tombol power on off yang udah include side fingerprint-nya juga. Sini kalian bisa lihat. Lanjut di bagian kirinya, ini ada SIM tray ya, yang bakalan kita cek dulu. Ini harusnya sih udah dapet di triple slot ya. Nah ini kita dapat di triple slot. Lanjut di bagian atasnya, sendiri di sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan lanjut di bagian bawahnya, sendiri di sini ada lubang audio jack 3.5, ada mikrofon dan juga ada speakernya juga, dan ada lubang yang namanya lubang USB Type-C sendiri buat charge-nya sendiri. Langsung aja kita nyalain, kita lupakan bagian bodinya dan langsung kita lihat UI dari Tecno Spark 9T ini. Let's go. Ya, dan ini adalah tampilan awal dari Tecno Spark 9T, yang dimana kalau misalnya dilihat dari segi desain layarnya ya, ini bisa dibilang ini lumayan cukup tebal ya, karena HP sendiri ya harusnya ini HP 1 jutaan. Dan dari desain layarnya sendiri, dari desain kamera depannya sendiri, ini masih pakai yang namanya water drop ya, karena HP-nya sendiri ini 32 megapiksel. Dan juga water drop ini keuntungannya kalau misalnya kita selfie bakal lebih presisi dan juga lebih lurus ya dibandingkan pansol. Ya estetik sih tetap balik lagi pansol lebih oke sih, tapi harga 1 jutaan ini udah oke-oke aja sih dari tampilan awalnya. Dan buat lebar layarnya sendiri ini dapat di 6,6 inch IPS LCD, dan ini udah 90 Hz yang nanti bakal kita cek juga, ini udah 90 Hz. Nah ternyata refresh rate-nya sendiri ini udah dapat di 90 Hz ya, bisa kalian lihat sendiri. Ini awalnya ini otomatis, tapi ini saya bakal nyalain di 90 Hz nya biar terasa banget bedanya gitu. Ya buat HP ini udah dapat 90 Hz ya, harga 1 jutaan ini udah worth it banget nih buat yang orang-orang yang mau scrolling atau ya lain-lainnya. Body resolusi sendiri dapat di 720 x 1600 pixel aja. Ya udah lumayan lah, dapat HD+. Dan sekarang lanjut aja nih, kita bakal lihat dari ponsel sayanya. Kalau misalnya dilihat di sini,
Buat OS sendiri udah pakai HiOS versi 8.6.0 ya, versi terbaru dari Technospark 8T. Maksud saya Technospark 9T. Dan di sini versi Androidnya sendiri dapat di versi Android 12, dan buat chipset sendiri pakai Helio G37, yang dimana buat Helio G37 ini seharusnya performanya di atas sedikit dari Helio G35 ya. Karena kalau misalnya pakai G35 ini udah terlalu jadul gitu rasanya. Kayak brand sebelah yang pakainya Helio G35, tapi ini harga 1 jutaan udah oke-oke aja, Wak. Dan di sini udah tertera juga kamera depannya dapat di 32 megapiksel dan juga kamera belakangnya 13 megapiksel ya. Dan nanti bakal kita cek juga bakal kayak gimana. Dan buat RAM-nya sendiri, virtual RAM-nya di sini emang tulisannya dapat di 1 GB, tapi aslinya bisa ke 3 GB, tergantung nanti settingannya kayak gimana. Ya jadi mungkin segitu aja ya dari ponsel saya. Dan sekarang kita beralih di bagian kameranya nih. Yang katanya kamera sendiri ini dapat di 13 megapiksel ya buat kamera belakangnya. Buat kamera belakang sendiri dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 13 megapiksel dan 2 megapiksel bokeh dan 1 megapiksel, dan satu itu kamera QVGA ya. Yang kalau dihitung-hitung sebenarnya ini single kamera di 13 megapiksel. Dan di sini buat modenya sendiri di sini bisa dilihat mode sendiri dapat di mode lambat, video AI cam, lalu ada mode cantik, potret, tembakan AR, mode panorama dan dokumen dan selang waktu. Dan ya mungkin segitu aja. Mungkin segitu aja ya dari fitur kamera dari Technospark 9T ini. Dan kalau misalkan lihat videonya di sini dapat di resolusi 1080 pixel 30 fps aja. Sekarang kita beralih di kamera depannya yang katanya 32 megapiksel. Dan kalau dilihat-lihat sih ini oke aja sih, lumayan terasa ya dari 32 megapiksel yang ini. Dan kalau misalnya dilihat dari fiturnya sendiri ini kurang lebih sama ya, ada selang waktu, video AI cam, mode cantik, potret, tembakan AR, dan juga ada selfie lebarnya. Dan buat videonya sendiri ini dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Buat hasilnya sendiri kalian bisa lihat sendiri ya buat hasilnya kayak gimana, coba di komen di bawah. Nah, gimana menurut kalian buat hasil kameranya? Kira-kira kalian suka nggak sih dari kamera Technospark 9T ini? Dan baterainya ini udah tertera 5000 mAh dan juga 10 watt ya. Nah, harganya setelah tadi saya bilang 1 jutaan terus ya, di varian 4/64 GB. Ini harganya sendiri dapat di 1,699 juta aja, atau bisa dibilang 1,7 juta ya, di varian 4/64 GB. Bisa dibilang worth it ya, lumayan sih kalau misalnya kalian yang sukanya scroll sosial media, karena ini dapat di 90 Hz. Tapi kalau misalnya opsi lain ya masih banyak yang harganya di 1,7 tapi performanya lebih oke dari ini ya, karena setiap HP punya kelebihannya masing-masing tergantung dari HP-nya ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, langsung aja beli di mana? Official Komplit Seluler. Ya mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih dan dadah.